Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Sisma Lestari sebagai salah satu dosen di Prodi Administrasi Bisnis Internasional Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana. Mengampu mata kuliah manajemen perkantoran dengan total 3 SKS, 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini ada pada semester 3 untuk mahasiswa Administrasi Bisnis Internasional. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah memuat mengenai selain ruang lingkup manajemen perkantoran, juga mengenai pekerjaan perkantoran, peralatan kantor, tata ruang kantor, perencanaan kantor, pengorganisasian kantor, komunikasi kantor, efisiensi kantor, korespondensi, dan juga manajemen kearsipan. Untuk capaian mata kuliah manajemen perkantoran, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen perkantoran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pekerjaan perkantoran dan juga peralatan perkantoran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyimpulkan tata ruang kantor dan perencanaan kantor. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan organisasi kantor dan efisiensi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menyimpulkan komunikasi kantor dan pengelolaan tamu. Adapun materi kuliah manajemen perkantoran, yang pertama ada konsep manajemen perkantoran, kemudian yang kedua pekerjaan perkantoran, yang ketiga peralatan kantor, yang keempat tata ruang kantor, yang kelima perencanaan perkantoran, yang keenam organisasi kantor, yang ketujuh pengawasan kantor, kedelapan komunikasi kantor, kesembilan efisiensi kantor, ke-10 mengenai korespondensi, dan yang terakhir mengenai manajemen kearsipan. Untuk aturan perkuliahan di Prodi Administrasi Bisnis Internasional menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Untuk asinkronus kita menggunakan learning management system yaitu Fast LMS, di mana konten-konten pembelajaran juga video pembelajaran dari dosen semua bisa diakses oleh mahasiswa. Selanjutnya, aturan perkuliahan yang pertama juga mahasiswa diwajibkan hadir mengikuti perkuliahan minimal 80%. Jadi total pertemuan ada 16 pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan adalah perkuliahan, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Nah, selama perkuliahan juga mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan sandal dan kaos oblong, dan mahasiswa harus tetap berpakaian rapi dan sopan. Untuk keterlambatan mahasiswa maksimal 20 menit dari jadwal perkuliahan. Nah, untuk penilaian akhir setiap mata kuliah ini terdiri dari 10% kehadiran, kemudian ditambah 30% ujian tengah semester, ditambah 30% dari ujian akhir semester, dan 30% dari tugas. Di mata kuliah manajemen perkantoran ini menerapkan DIA atau yang D-nya adalah delivery, cara menyampaikannya di mana di awal pertemuan dosen menyampaikan kontrak belajar, kemudian rencana pembelajaran semester, referensi yang digunakan khususnya mengenai manajemen perkantoran, buku-buku yang relevan, dan juga studi kasus yang diambil dari buku-buku yang relevan. Selanjutnya untuk multimedia yang digunakan ada YouTube, kemudian Zoom, kemudian Learning Management System, ada Quizizz dan Kahoot juga untuk platform online quiz. Selanjutnya interaction atau cara berinteraksi. Yang pertama berdoa bersama, kemudian yang kedua menyapa dan mengecek kehadiran mahasiswa, yang ketiga pemaparan materi, dan yang terakhir ada sesi diskusi. Nah, selanjutnya untuk assessment, A-nya adalah assessment di mana cara penilaian ini diambil dari nilai UTS, kemudian UAS, kemudian tugas individu dan kelompok, dan juga kuis mahasiswa. Untuk kuis menggunakan platform Kahoot dan Quizizz. Ini merupakan dua dari platform yang memudahkan bukan hanya mahasiswa, memudahkan dosen juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa, karena di platform ini banyak fitur yang terdapat fitur report sehingga dosen bisa melihat hasil dari pengerjaan kuis mahasiswa. Adapun untuk kuis online sebagai bentuk evaluasi, ini di sini menggunakan Quizizz. Nah, Quizizz di sini dengan contohnya adalah sebagai berikut. Jadi di kelas ini untuk meningkatkan interaksi dan juga keaktifan mahasiswa,
Nah, di sini platform online yang digunakan adalah Quizzes. Di Quizzes itu ada berbagai macam fitur di mana dosen juga bisa memudahkan untuk melihat ya laporan atau report dari kuis yang dikerjakan mahasiswa. Sehingga pembelajaran itu tidak selalu monoton gitu. Jadi menggunakan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya berikut video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi program studi administrasi internasional semester 3. Gimana kabarnya, sehat? Ya, baik, jadi hari ini kita pertemuan pertama di mata kuliah manajemen perkantoran, di mana manajemen perkantoran ini SKS-nya 3 ya. Dan akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum kira-kira apa sih yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Karena kan kita udah banyak belajar ya tentang ada manajemen SDM, mungkin keuangan. Nah, kira-kira apa sih manajemen perkantoran? Mungkin saya dulu. Oh, boleh, silakan. Yang saya baca menurut Arthur Gregor menjelaskan manajemen perkantoran adalah suatu fungsi tata terselenggara terhadap komunikasi dan juga pelayanan waktu serta suatu organisasi. Oke, kita lihat ya. Ya, jadi manajemen perkantoran tadi ada memang betul ada beberapa pendapat yang menyebutkan ya. Tapi kalau kita mengacu pada William Uji ya tahun 2007 bahwa arti dari manajemen perkantoran ini adalah manajemen perkantoran ini merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan sampai menyelenggarakan secara tertib sesuatu hal atau pekerjaan perkantoran. Kita kalau misalnya sudah belajar pengantar manajemen ya, dimana manajemen ini memang fungsinya kan rangkaian aktivitas yang dari mulai planning, koordinasi, kemudian evaluating dan controlling. Nah, jadi kalau misalnya dikaitkan dengan manajemen perkantoran, tinggal ditambahkan bahwa ini di dalam ruang lingkup perkantoran. Selanjutnya ya, kita lihat satu video ya. Karena yang namanya manajemen perkantoran berarti tidak luput dari yang namanya kantor ya, atau bangunan fisik. Nah, kira-kira kita akan lihat ini salah satu kantor yang saya ambil yaitu Google Indonesia ya. Bisa teman-teman simak terlebih dahulu. Yang dilakukan, kita akan lihat seperti apa bagian dalamnya. Tidak sembarang orang bisa datang ke kantor Google ya. Kita harus membuat janji temu terlebih dahulu. Oke, jadi menarik ya kalau Google ini disediain office seperti kita di cafe, kemudian fasilitasnya yang nyaman. Ini ada massage room. Sampai ada ruangan massage. Oke, kita kembali lagi dari video ini. Teman-teman ada yang bisa dapat nggak? Apa sih? Karena di mata kuliah ini juga kita akan belajar tentang salah satunya tentang tata ruang kantor ya. Ada yang didapat, ada yang berargumen. Oke, mungkin dari saya seperti dari hasil video tadi saya bisa berargumen bahwa kinerja yang baik ditunjang dengan fasilitas yang baik. Jadi di mana pekerjaannya mau nyaman gitu, tapi perusahaannya tidak menyediakan atau tidak memfasilitasi karyawannya dengan baik gitu. Jadi di video tadi adalah salah satu cara untuk membuat karyawan nyaman supaya dia lebih keras lagi, supaya lebih antusias untuk bekerja gitu. Oke, terima kasih ya Sofi. Jawabannya. Dari video tadi, Sofi itu bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau misalnya kinerjanya yang baik, maka si kantornya juga harus nyaman ya. Gitu. Oke, jadi nanti juga di mata kuliah ini kita akan mempelajari itu office layout ya atau tata ruang kantor ya.
Oke, jadi sampai sini ada yang mau teman-teman diskusikan? Ada yang kurang paham misalnya tentang manajemen perkantoran, silakan. Silakan. Soalnya itu apa sih Bu sebetulnya kalau perkantoran apa? Kalau metode perkantoran? Ya, oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ini office method atau metode perkantoran, ini nanti kita akan di sini belajar bagaimana sih metode kerja yang ada di perkantoran. Ya, jadi di perkantoran itu ada banyak metode kerja. Kita kenal dulu dengan yang namanya SOP ya, standar operasional prosedur ya. Jadi nanti biasanya di setiap kantor itu nggak sama. Misalnya di Google metodenya seperti ini. Kemudian kita lihat di Traveloka seperti ini. Jadi itu sebetulnya tidak sama SOP-nya. Ya, gitu untuk metode perkantoran. Cukup jelas? Banyak. Ya, untuk metode perkantoran ada banyak, tapi nanti akan kita pelajari di minggu depan ya, di minggu selanjutnya untuk metode perkantoran. Oke, sekarang kita akan coba ya evaluasi ya dengan kuis online. Silakan teman-teman boleh join mytulis.com ya, masuk ke halaman ini. Kemudian bisa dimasukkan kode. Silakan dikerjakan aja. Kira teman-teman paham. Nah, ini siapa yang pertama? Nanda yang mana? Oh iya itu Nanda ya tadi yang pertama, kemudian yang kedua siapa? Mari. Yang kedua ada Rita. Rita mana? Oke, selanjutnya ada Muhammad Malik Idris. Oke, nanti hasil quiz ini untuk tambahan dari teman-teman ya. Termasuk yang tidak masuk 3 besar juga nanti akan tetap. Nah di sini kalau melihat peringkatnya ya teman-teman. Saya dari terakhir bertanya nih, Nanda, jadi manajemen perkantoran itu apa sih Nanda? Manajemen perkantoran itu lebih ke aktivitas mengatur tata ruang, terus mengelola perkantoran, segala aktivitas yang ada di perkantoran. Oke, ya jadi manajemen perkantoran ya kita review sebelum dari dulu adalah suatu aktivitas yang dengan pengelolaan, kemudian ada apa ini keorganisasian, kemudian ada penerapan sampai juga nanti controlling ya di dalam melingkup manajemen perkantoran. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan mengenai ruang manajemen perkantoran yang secara lebih detail lagi ya, karena ini baru pertemuan pertama kita baru sebagai pengantar manajemen perkantoran. Itu aja, terima kasih ya atas kesempatannya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk video pembelajaran mata kuliah manajemen perkantoran. Saya sampaikan terima kasih kepada Kemendikbudristek Dikti RI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.